Halo, selamat sore bosku. Kembali lagi dengan saya Yoga di channel Yoga di Explorer. Kali ini kita sedikit berbeda dari sebelumnya karena sore ini kita nggak mendaki. Nah, sekarang saya cuma mau cerita-cerita sedikit nih tentang pendakian yang sudah saya lakukan dan juga mengapa tercetus program 10 Summit Bali yang akan saya lakukan di channel saya tentunya ya. Nah, oke, sebelum lanjut kita ngobrol-ngobrol, bukan ngobrol-ngobrol sih sebenarnya, cerita-cerita saya sedikit tentang 10 Summit Bali yang saya rencanakan itu, dan juga tentang program mendaki gunung di Bali yang baru saya jalani 3 gunung selama kurang lebih 2 minggu ini, dan mengapa saya memilih 10 Summit Bali ini untuk sebagai program di channel YouTube saya ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen dan subscribe dulu ya. Jadi biar teman-teman tahu perkembangan dari channel saya ini, dan juga perkembangan dari 10 Summit Bali yang akan saya lakukan nanti ya. Yang sudah saya lakukan dan akan saya lanjutkan nanti sampai dengan gunung terakhir. Nah, dan apa sih rencana gunung terakhir itu? Nah, mungkin itu nanti akan saya jelaskan. Oke, ingat like, komen dan subscribe ya. Untuk 10 Summit Bali itu pertama-tama sebenarnya saya lakukan tidak secara sengaja ya. Jadi mengapa tercetus ide seperti itu? Tercetus ide 10 Summit Bali itu karena memang pertama diajakin sama teman yang punya channel Igung TV, Igung Vlog sekarang nama channelnya. Jadi saya diajakin untuk mendaki. Karena dulu kan basic untuk channel ini sebenarnya channel untuk hiburan. Jadi di channel Yoga di Explorer ini akan ada untuk hiburan seperti mancing. Nah, juga ada hiburan lain-lain seperti travel dengan low budget gitu ya. Kalau travel dengan high budget saya mungkin tak bisa karena memang kondisinya nggak bisa high budget. Kita kan budgetnya terbatas kayak itu. Jadi lebih ke backpacking lah seperti itu. Oke, untuk 10 Summit Bali itu pertama kali tercetus pada saat saya mendaki Gunung Abang yang terletak di Kintamani, Bangli. Nah, mendaki Gunung Abang itu kurang lebih kita menghabiskan waktu 4 jam waktu itu ya. 4 jam untuk naik dan 4 jam untuk turun, dan itu pun kita menggunakan sistem tektok. Sistem tektok itu, jadi teman-teman yang suka mendaki biasanya kan tahu sistem tektok itu. Kita sekarang berangkat di sangat pagi, berangkatnya jam 1 pagi atau jam 2 pagi itu udah naik gunung, dan lalu kita sudah ada di puncak gunung jam 4 atau jam setengah 5 sore. Sore nih, jam setengah 4 atau 5 pagi ya, atau jam 6 pagi kayak gitu. Itu sistem tektok. Nah, pada saat sistem tektok itu saya kurang lebih itu berangkat dari Denpasar itu jam 12 malam ya. 12 malam itu saya berangkat dari Denpasar dan sampai di Kintamani karena kita beda kabupaten. Saya di Denpasar, Badung. Jadi dia itu Kintamani itu di Kintamani sendiri. Nah, jadi berangkat itu dari pagi jam 12 mau pagi itu kita sampainya jam setengah 1, hampir jam 1-an lah. Terus kita registrasi, habis registrasi itu kita bersiap-siap dan juga berencana untuk mendaki jam 1 malam. Nah, jadi jam 1 malam itu mendaki start. Pada saat itu kan tanggal 15, jadi sebelum kemerdekaan. Yang mendaki juga banyak, yang mungkin juga menyambut kemerdekaan. Nah, mungkin kalau misalnya pas mendaki itu ada yang jualan bendera kayak gitu, kayaknya sih bakal rame jualannya. Tapi ya mau gimana lagi. Nah, kami juga berangkatnya itu dari sini ke sana itu kurang lebih menghabiskan waktu di perjalanan itu diam dulu sebentar, lagi berangkat sebentar. Nah, itu menghabiskan waktu yang lumayan panjang juga, dan juga suasana juga agak-agak menyeramkan. Tapi nggak selalu menyeramkan sih, karena kan kita juga berbanyak orang, jadi kan nggak terlalu serem untuk mendaki puncak ya. Gitu teman-teman.
Nah, jadi untuk di pos di Gunung Abang itu sendiri itu ada kurang lebih dia punya 4 pos ya. Pos 1, pos 2, pos 3 dan pos 4 itu ada di puncak. Jadi sebelum kita menuju ke pos 1 itu dari base camp pendakian yang ada di Gunung Abang itu kita kurang lebih akan menghabiskan waktu itu kurang lebih 1 jam. Jadi per pos itu, jadi setelah satu pos ke pos lain itu akan menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam, 1 jam kayak gitu. Nah, jadi kita juga tertata jadinya kayak gitu. Nah, karena pas tanggal 15 itu lagi rame-ramenya, jadi kita mendaki itu nggak bisa cepet. Jadi setumben tuh saya juga mendaki itu tumben, diajakin teman pas pertama kali sama Igung itu mendaki macet di gunung. Tumben saya dengar, bukan dengar sih, lihat juga langsung di sana mendaki macet, udah macet, diam. Nah, sebenarnya sih dari ranger sendiri yang menjaga pos base campnya di sana, bapak yang dari Kementerian BKSDA itu mengatakan jangan terlalu sering istirahat. Kalau misalnya kalian sering istirahat nanti bisa cepat dingin. Kalau dingin itu justru akan mengakibatkan tenaga cepat terkuras. Selain cepat terkuras, tenaganya juga bisa mengakibatkan persendian itu tidak bagus. Nah, karena kami sebenarnya tidak mau sih diam terlalu lama di sana. Ya tapi mau gimana lagi teman-teman? Kalau misalnya saya nggak diam terlalu lama di sana, orang gunungnya macet, rame, tanggal 15, ya terpaksa saya diam, lagi jalan dikit lagi, diam lagi kayak itu. Jadi nggak menentu lah pokoknya. Terus ya seperti itulah perjalanan kami dari pos 1 sampai ke pos 2 itu kita menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam. Terus kita juga bawa sesajen. Kalau di Bali itu teman-teman yang mungkin dari luar Bali yang ingin naik gunung itu harus kita menyiapkan sesajen. Kalau orang Balinya bawa itu namanya canang ya. Jadi ada bentuknya kayak itu, ada bunga-bunga gitu. Kan itu dipersembahkan di sana. Karena di setiap pos itu kita punya pura. Ada puranya. Jadi pura itu nanti di setiap pos-pos itu harus kita sembahyang. Nah, kalau misalnya di luar Bali itu mungkin di dalam hati aja kami mohon keselamatan dan lain sebagainya, itu yang biar lebih diberikan keselamatan oleh Tuhan. Dan yang menghuni gunung itu juga kan kita juga harus menghormati ya, bukan takut tapi kita harus menghormati. Jadi apalah arti dari sebuah perjalanan kalau kita tidak menghormati yang mendiami gunung tersebut, itu kan mungkin dengan cara seperti membanten atau memberikan sesajen itu. Lalu ada yang punya cara lain seperti halnya dengan permisi saya langsung seperti itu, dan juga menjaga kata-kata dan juga perbuatan biar tetap berkata yang baik dan juga berpikiran. Nah, teman-teman nggak boleh berpikiran yang jorok-jorok dan aneh-aneh di gunung sebenarnya, apalagi di Bali ya, karena dengan secretnya gunung itu. Jadi nggak bisa lah kayak gitu ya. Nggak bisa kita berbuat yang aneh-aneh, kita berpikir yang aneh-aneh lah. Berpikir aja udah nggak bisa yang aneh-aneh, apalagi berbuat yang aneh-aneh. Dan juga berbicara yang aneh-aneh, misalnya berbicara kasar, lain sebagainya, menghina satu sama lain, menghina tempat itu terutama ya. Jangan sampai seperti itu, karena kita harus menghormati daripada yang ada di gunung itu, kayak seperti itu. Nah, untuk dari pos 1 ke pos 2 itu kita juga menghabiskan waktu kurang lebih di Gunung Abang itu berapa jam, 1 jam kalau nggak salah juga. Di Gunung Abang itu kita menghabiskan waktu 1 jam dari pos 1 menuju ke pos 2. Nah, pos 2 itu menghabiskan waktu 1 jam juga. Dan juga di pos 2 itu ada pura lagi. Nah, puranya itu juga luas. Dan juga sebelum kami mulai pendakian itu, kami sudah diberikan warning atau peringatan oleh ranger yang ada di sana. Jadi bapak-bapak yang bertugas di balai BKSDA yang bertugas di sana di Gunung Abang itu mengatakan, adik kalau misalnya mau naik, tolong ya jangan di kemah atau ngecamp di pos 2. Nah, di pos 2 itu kalau nggak salah ada puranya itu, jangan ngecamp di sana.
karena memang tempatnya tidak disarankan untuk ngecamp. Jadi teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelum-sebelumnya itu, yang saya buat opening itu pas gini ya, anak opening itu di pos 2. Jadi kita nggak diizinkan untuk berkemah atau camp di sana karena sudah pernah ada kejadian, ada yang camp di sana dan ya mungkin ada kejadian yang tidak diinginkan, kerasukan kayak gitu kan kita nggak mau, kita maunya nyari aman tapi ujung-ujungnya kerasukan kan, nggak enak banget di gunung kerasukan lagi, nggak bawa pendeta lagi atau apalah sana atau ustadz. Jadi gimana caranya kita untuk kalau menangani kerasukan, masa kita mesti siram pakai air, nggak mungkin kayak gitu. Nah oke teman-teman, jadi itu di pos 2. Jadi setelah sembahyang di pos 2 saya melanjutkan ke pos 3. Nah untuk medan sendiri itu dari pos 1 ke pos 2 itu medannya cukup lumayan terjal, bukan terjal sih, masih landai, tapi dari pos 2 ke pos 3 itu udah lumayan menanjak. Nah struktur untuk yang ada di Gunung Abang itu sendiri, struktur tanahnya tanah merah dia teman-teman. Jadi tanah merah itu dia seperti tanah kebun, tanah subur, licin dan juga sempit. Jadi kalau misalnya ada hujan, saya nggak membayangkan si hujan waktu itu karena kita juga lagi musim kemarau kan, musim kering. Jadi saya nggak membayangkan musim itu jadi hujan kayak gitu. Jadi ya saya jalanin saja ke sana, terus pas nanjak itu ternyata wah kondisinya seperti ini. Kalau misalnya ini hujan, ya saya pikir gitu, dari pos 1 pun itu kalau misalnya hujan itu udah sepatu udah nggak ketolong lagi pastinya, karena saya pakai sepatu bukan sepatu mendaki ya. Saya ini sebenarnya bukan pendaki yang punya gear pendakian banyak gitu, enggak. Kami hanya menggunakan gear pendakian yang biasa-biasa aja. Jadi bukan gear pendakian, sebenarnya gear untuk jalan-jalan itu. Jadi sepatu sport kayak gitu, jadi bukan sepatu gunung ya. Jadi mulai sekarang baru mempersiapkan gear untuk pendakian yang mumpung dari YouTube juga belum dapat AdSense. Ya jadi mau gimana lagi, saya beli sendiri dulu kayak gitu bosku. Nah terus kalau misalnya hujan nih teman-teman, itu nggak mungkin bisa kita kesana dengan barefoot atau dengan kaki seperti alas kaki sepatu seperti biasanya. Pasti itu kan licin sekali, nggak hujan aja udah licin. Naik itu kita dari pos 2 ke pos 3 itu naik itu dengan sudah benar-benar susah, ada perjuangan pokoknya ya. Wah kita harus naik gitu. Nah pas waktu itu juga di pos 2 ke pos 3 ternyata ada nih teman saya yang keseleo. Jadi dia keseleo. Nah keseleonya itu yang benar-benar lumayan menguras waktu juga. Jadi kita berapa itu waktu itu ya, 12 kalau nggak salah ya, 12. Terus kita diem lagi, jalan lagi, berhenti lagi, jalan lagi kayak gitu. Jadi dia di belakang dan saya paling belakang sama Igung vlog. Jadi kami jalan pelan-pelan gitu ngikutin dia. Nah udah kurang lebih 5 kali dia diam, terus kami kasih dia counter pain, hot and cream. Nah jadi itu memperebutkan merek hot and cream. Mungkin nanti di endorse hot and cream mungkin. Saya nggak tahu juga. Oke, jadi kami berusaha membuat dia tenang. Jadi biar semangat gitu. Jadi biar semangat gitu, biar sampai di pos 3. Di pos 2 pos 3 itu benar-benar menyalahkan sekali ya. Oke, sambil saya ngopi ya bosku, kita cerita-cerita sambil ngopi aja. Yang belum ngopi mendingan buat kopi dulu dah, karena cerita ini sebenarnya dengerin sambil ngopi kayaknya bagus nih. Oke, nah itu dari pos 2 ke pos 3 teman-teman. Jadi di pos 3 sendiri, nah saya udah merasa tuh jadi pos 3 itu wih keren nih gitu kan, ada arca-arcanya gitu. Jadi kami di sana sembahyang juga. Di tiap pos itu kami sembahyang, yang berbeda keyakinan dia juga mohon biar dapat keselamatan kayak gitu. Jadi untuk di pos 1 sampai pos 3 itu lumayan lama. Nah sekarang dari pos 3 ke pos 4 itu dia, pos 3 ke pos 4 itu mungkin teman-teman bisa lihat di video saya di mendaki Gunung Abang itu, walaupun ketinggian 2000 sekian meter. Jadi di pos 3 ke pos 4 kita menggunakan
rope ya, tali itu. Jadi kita pakai tali diikat ke pohon, itu udah di pendaki-pendaki sebelumnya udah naik ke sana mungkin diikatkan tali. Jadi biar lebih gampang. Jadi diikatkan tali biar biar kita bisa juga naik ya. Jadi kami terus berusaha untuk naik seperti itu menggunakan tali. Jadi teman-teman yang di depan itu udah naik semua. Nah sekarang yang di belakang yang lagi seleo, kami ragu-ragu juga sebenarnya bisa nih orang naik, bisa kan nih orang naik. Nah ternyata dia semangatnya tinggi. Nah semangatnya tinggi banget tuh. Wih pokoknya harus bisa gitu. Wah dia terus bilang harus bisa naik. Akhirnya dengan tenaga yang masih tersisa dan akhirnya dia pun dapat naik ke pos 4 walaupun jalurnya itu sempit, curam dan bertanah teman-teman. Nah bertanah di sana waktu itu. Sampai ke pos 4 kita kurang lebih itu sampai pukul setengah 6 pagi. Lama kan dari jam 1, 2, 3, 4, 5, wah setengah 6, 4 setengah jam. Nah ngaretnya tuh setengah jaman. Saya juga udah waduh ini ngaretnya lama nih pasti gitu karena kan banyak juga yang mendaki. Nah tapi sampai di pos 4 tuh rasa pendakiannya luar biasa sekali. Kita sangat menikmati dapat sunrise itu di awal kemerdekaan kita sebelum merdeka tanggal 17-nya kita dapat sunrise juga di tanggal 15-nya. Nah masih kita berpikiran sengaja datang aja nih tanggal 15 biar nggak rame gitu kan, tapi ternyata rame juga gitu. Nah dan itu sebenarnya kalau esensi naik gunung menurut saya sih kalau ramai itu nggak begitu bagus ya teman-teman. Jadi kalau ramai itu nggak begitu bagus karena kita kan ke gunung itu untuk mencari ketenangan, untuk mencari ilham lah, ilham. Ada yang suka ilham, ada yang suka horornya juga. Kalau horor malam-malam tuh kayak gitu. Ada yang suka tenang, sunyi gitu. Tapi kalau misalnya naik gunung itu sebagai tren yang udah diikuti oleh anak-anak yang memang bertujuan bukan untuk mencari hal itu, tapi hanya untuk mementingkan foto-foto dan akhirnya membawa makanan naik ke atas gunung dan tidak membuang sampah pada tempatnya. Dia nak bawa kantong sampah, lain sebagainya, itu enggak akan merusak gunung itu sendiri. Contoh juga waktu itu pas saya di Abang itu, ternyata di Abang itu yang naik itu banyak dan mereka bawa speaker semua ya. Bukan speaker aktif kecil-kecil lagi, speaker aktifnya gede-gede bosku. Itu kurang lebih kalau dihitung ya satu rombongan itu dari 20-an orang bawa speaker 2 aja kali sekian rombongan, benar-benar dangdut di atas sana bosku. Jadi kita nggak bisa menikmati suasana gunung yang tenang, yang adem gitu, malam-malam tenang sunyi, yang cuma ada kelap-kelip lampu di bawah yang bisa kita lihat dari atas puncak gunung. Justru dangdut, apalah musik DJ gitu, kayak orang fitness kan DJ gede. Oh my god. Nah tapi ya itulah keberagamannya, kita nggak bisa memaksakan diri juga untuk harus kita nih yang private. Gunung itu bukan milik kita aja, itu kan ciptaan Tuhan yang memang untuk dinikmati untuk semua orang. Tapi menurut saya pribadi sih itu cara menikmatinya agak kurang ya, esensinya kurang jadinya. Selain itu juga mereka yang membawa sampah, kami juga di puncak gunung itu membersihkan sampah di dekat pura. Nah kebetulan tuh teman-teman, jadi di puncak Gunung Abang itu adalah pura. Jadi pura itu dia sakral, sangat sakral sebenarnya pura itu. Nah, dan sedangkan di samping-samping pura itu banyak mendirikan tenda waktu itu. Dan banyak sampah. Nah, itu dia. Bukan sampah organik ya. Kalau sampah organik seperti sesajen itu kan dia menggunakan organik semua tuh. Jadi tidak ada plastiknya. Nah, yang ini ada yang buang sampah permen, sampah habis pop mie, sampah bekas kopi, dibuang sembarangan seperti itu. Kami kok gini ya gitu. Jadi berperasaan kalau misalnya kalau gunung itu nggak dipromosikan, ada YouTuber yang buat konten tentang gunung, itu nanti juga kasihan yang punya, seharusnya yang ada usaha lebih dapat untuk pemasukan yang di wilayahnya ada gunungnya itu, seperti kita Mani lah contohnya, kayak itu yang punya gunung Tabanan juga ada gunung. Itu akan sulit berkembang bosku. Tapi kalau udah dipromosikan, kita naik gunung, kita buat video, view-nya bagus, banyak yang datang,
ujung-ujungnya ternyata mereka nyampah di gunung. Mereka bawa sampah, mereka nggak bawa plastik sampah, sampahnya nggak mau ditaruh di dalam tas, lalu dibiarkan berserakan begitu saja. Waduh, nggak di apa-apa. Mereka juga bakar-bakaran di atas gunung ya, paling gini kan bakar-bakaran itu, mereka bakar-bakar apa di atas gunung, bukan kayu ya, tapi sampah-sampah itu dibakar, kan buat polusi udara teman-teman. Itu yang agak mirisnya sedikit untuk pendaki-pendaki, mungkin itu yang pemula yang memang tidak punya rasa ya, jadi rasa mencintai lingkungan itu agak kurang. Sebenarnya kita mendaki itu kan untuk mencintai lingkungan, bahwa di setiap perjalanan kita contohnya di Gunung Abang itu mendaki, kita bisa menikmati lingkungan itu dengan baik. Kita bisa Tuhan menciptakan gunung seperti ini, lingkungan seperti ini harus terjaga, sampai kapan ini akan bertahan seperti itu, biar jangan sampai dirusak oleh orang, dirusak oleh sekelompok orang kayak gitu kan. Nah terus dari Gunung Abang itu sendiri, akhirnya setelah foto-foto saya dan teman-teman itu akhirnya turun. Jadi turun itu kurang lebih kita jam berapa turun kemarin tuh ya, jam setengah 8. Nah, jam setengah 8 pagi kita turun nih dari pos 4 ke pos 1. Nah turun itu juga kita ketemu banyak orang. Nah ternyata di turun itu banyak pendaki-pendaki luar yang datang ke sana. Tunggu ya, saya ngopi dulu nih. Banyak pendaki luar yang sana. Jadi pendaki-pendaki luar yang dari Jawa, bahkan turis-turis juga ada, turis asli Tiongkok itu ada ke sana. Sambil jajan temanku. Ini plastik saya buang. Banyak buang plastik sembarangan ya. Jadi turis-turis asing itu dia datang ke Bali bukan cuma untuk berlibur di nyari pantai segala macam itu, mungkin beberapa iya, nah beberapa banyak iya ke pantai, tapi ada juga yang suka hiking, suka trekking, dan suka naik gunung ya. Jadi saya lihat di sana ada banyak sekali turis-turis mancanegara yang datang ke sana ya, luar biasa sekali. Pas turun dari pos 4 ke pos 3 itu saya udah ketemu banyak orang, dan memang sih kita berapa orang semangat kak gitu, semangat turunnya kayak gitu kan. Biasalah menyemangati teman biar lancar ke bawah gitu kan. Terus kami turun dari pos 3 ke pos 4 ke pos 3. Nah di pos 3 lagi kita ketemu dengan Pura lagi. Kami berterima kasih di sana, lalu ketemu sama teman-teman yang lain sambil promosi channel YouTube ini. Karena channel saya ini baru juga kan, baru aktif. Jadi kami promosi di sana sambil ya memperkenalkan diri lah, ketemu sama teman baru kan, enak tuh. Turun ke pos 3, nah pos 3 ke pos 2, nah itu kita kurang lebih menghabiskan waktu kurang lebih itu lebih pendek dari yang naiknya, karena yang tadi pas setengah jam, karena turun itu lebih cepat. Saya juga nggak tahu kenapa di gunung itu kalau kita turun dari gunung, dari puncak ke bawah itu lebih cepat, naiknya lama sekali, turunnya lebih cepat bosku. Aduh, begitu sampai di pos 3 itu kami kurang lebih itu jam 9, satu jam lah. 1 jam lah ya, 8, 9 kan 1 jam ya, 1 jam. Kok bisa cepat, saya juga bingung. Kok cepet ya gitu. Jadi turunnya kita ke sana kan, jadi biar enak gitu, ke pos 2, pos 3, pos 2, habis itu di pos 2 ke pos 1. Nah, untuk di Gunung Abang sendiri, view-nya itu yang paling bagus, yang foto-foto saya untuk di thumbnail dan lain sebagainya itu di pos 1 ya, pos 1. Karena memang sih jarak antara base camp ke pos 1 itu memang jauh teman-teman. Jadi nggak pendek ya, jauh sekali itu, kurang lebih berapa kilo, berapa jam itu. Ya pokoknya itulah. Bagus sekali tempatnya, jadi ada view Danau Batur, di bawahnya ada bukit Abangnya sendiri, ada vegetasi hutan kayak itu. Jadi kita foto sini ada matahari, mantap jiwa lah pokoknya. Bagi teman-teman yang emang pecinta alam sejati luar biasa itu di pos 1. Jadi dari pos 1 kami turun lagi ke parkiran, ke base camp. Pendakian itu ya sampailah kami di bawah itu kurang lebih jam 10 ya, jam setengah 11, karena kami ngobrol-ngobrol juga sama banyak orang, ada turis dan lain sebagainya. Kami sampai di sana jam setengah 11 di bawah. Nah pada akhirnya summit pertama saya itu selesai. Nah itu pun diajakin sama teman. Nah temen yang ngajakin pertama. Nah itu bener-bener pengalaman yang luar biasa sih yang pertama. Nah ternyata dari summit yang pertama itu saya merasa enak nih naik gunung ya gitu.
Berlanjutlah akhirnya, minggu depan naik lagi ini. Nah, akhirnya ada 10 gunung di Bali. Yang tertinggi itu 3 tertinggi nih bosku semua. Yang pertama itu ada Gunung Agung, paling tertinggi pertama. Yang kedua itu ada Batu Karu. Yang ketiga itu adalah Gunung Abang. Saya udah dulu yang ketiga nih. Nah, minggu depannya dia lagi ke Gunung Batu Karu sama teman. Kalau nolak juga nggak enak kan? Ya jalan saja lah. Dan akhirnya saya ke Gunung Batu Karu untuk summit yang kedua. Ya Batu Karu sedikit berbeda lah dengan summit yang pertama. Gimana ya? Cerita nggak ya? Oke deh, cerita. Oke, selamat pagi bosku. Sekarang sudah menunjukkan pukul 8:09. Oke. Nah, kita udah mau balik nih. Tadi udah tempat footage juga. Sekarang mau balik dulu ke awal lagi. Jadi kita mau turun. Habis summit kita turun lagi. Sekarang semoga aja dapat view yang bagus. Nanti footage-nya lihat di belakang video ya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe channel Yoga The Explorer. Ciao. Balik bosku, jadi problem balik adalah kebelet pipis. Ini ragu-ragu mau turun atau tidak, atau mau bermalam di sini lagi. Bagaimana perasaan Anda malam ini? Kok malam ini? Pagi ini, Pak. Baik-baik saja. Pak Rama? Pak Rama sakit. Oh, baterai sakit. Kasihan sekali dia. Ya, merosot. Ya oke, nih kita baru saja pulang. Di atas masih ngantri karena ada yang kebelet. Gimana ya Gun? Ya nunggu dulu lah. Karena ada yang... Ingat subscribe. Ingat like, komen, dan subscribe. Saya buat stiker dan mau saya bagi di bawah. Wah mantap, makasih. Oke bosku, ternyata ngantri. Kita mau pulang, mau balik dari puncak. Ini masih nunggu ada yang urusan alami dulu sebentar. Cepat, OTW. Cepat. Inilah jalur ekstrim. Dia mereka merosot, kita juga merosot. Kita nggak merosot aja dah. Kita gini aja dah. Merosot. Ada yang nyangkut nih guys. Menyang. Bagaimana perasaan turun mas? Sakit perutnya mas. Bagaimana bapak? Ya. Perasaannya turun aman? Lumayan. Iya oke lah. Lumayan berat ya. Oke bosku, jangan lupa kalau kalian naik gunung, ingat sampahnya dibawa pulang ya. Atau paling nggak dibawa turun ke pos 1 dan kumpulkan di tempat sampah. Karena sampah ini akan menumpuk, apalagi plastik itu dia tidak akan bisa hancur dalam waktu yang cepat. Paling cepat itu 50 tahun hingga 100 tahun. Jadi walaupun sepele, tapi ini akan merusak lingkungan. Jadi silahkan bawa sampahmu pulang ya. Jangan
buang sampah sembarangan lagi di gunung. Thanks brother. Pick your rubbish home and remember, keep the mountain clean. Oke bosku, ternyata sudah lumayan menghabiskan waktu turun. Aduh, ya lumayan lah menghabiskan waktu turun ya. Jadi kita akan di pos 2. Setelah melewati pos 2 ini kita akan langsung di pos 1. Ini baru jam 9.26. Dan aduh, sorry, kita baru sampai di pos 2. Oke bosku, ini dia pos 2 kita. Jadi tidak ada pelinggih. Jadi kita sudah mengaturkan sembah puyung di sana. Jadi ya semoga lancar aman semua ya. Ini pemandangannya bosku mantap jiwa pokoknya. Keren. Saya tetap bawa sampah turun biar nggak tinggal ya. Mantap. Ayo cuk. Ya. Prank itu prank. Aman. Ya. Oke lah. Oke bosku. Ini pos 1. Sudah turun. Akhirnya kita bisa sampai di pos 1. Setelah naik kemarin malam dan turun pagi ini, dapat pemandangan yang luar biasa, dapat dibayarkan oleh harga yang sangat mahal itu. Keindahan alam ya, Kasihan Bali. Tetap jaga alam ini, jangan lupa untuk selalu buang sampah kalian pada tempatnya ya. Oke ya, ini teman-teman kami, buang sampah pada tempatnya ya. Gak perlu mewah untuk menjaga bumi kita. That's right bro. See you in pos baru masuk. Bye. Oke, bosku, kita udah sampai di akhir ujung daripada perjalanan pendakian Gunung Abang Bali hari ini. Jadi terima kasih Tuhan udah selamat sampai tujuan dan balik juga selamat. Kami tidak kurang satu pun, sehat walafiat semuanya ya. Semoga saja kami dapat melanjutkan ke gunung yang lainnya nanti ya. Terima kasih, selamat siang. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke bosku, sekarang saya pindah tempat nih. Kita lanjut aja sekarang ke summit yang kedua. Jadi setelah summit yang pertama dan akhirnya saya memutuskan untuk merenung. Ya itu dah dia video tadi, video summit yang pertama itu di naik gunungnya aja saya lampirkan ya. Jadi teman-teman tadi bisa lihat saya udah naik gunung gitu. Terus untuk summit yang kedua ini saya diajakin lagi sama teman, sama kru itu kita summit ke atau mendaki itu ke puncak Batu Karu, puncak kedua. Jadi dari 3 kita menuju ke puncak yang kedua. Nah setelah yang kedua itu akhirnya selang 1 minggu dengan kondisi kaki masih sakit ya, masih baru pertama kali naik gunung kan, jadi kakinya tuh masih pegal-pegal dan berasa gitu. Jadi saya juga diajakin langsung sama teman-teman tim itu untuk mendaki puncak Batu Karu. Wah, saya udah lihat, wah berapa tingginya, waduh ini lebih tinggi daripada Gunung Abang. Ya tapi tak apalah, untuk mendapatkan sebuah pemandangan dan juga mendapatkan sebuah pengalaman, karena saya juga belum pernah mendaki puncak Batu Karu. Yang saya pernah daki dulu sekali itu waktu zaman kuliah dan belum ada video, belum YouTube, belum terkenal sekarang ya. Itu dulu puncak Mangu. Yang mungkin saya akan ke puncak Mangu lagi
untuk masuk list dalam 10 summit nanti Puncak Mangunya ya. Jadi untuk yang kedua ini saya naik ke Batu Karu itu kita laksanakan seminggu setelah naik ke puncak Gunung Abang. Jadi untuk naik ke Batu Karu itu sedikit berbeda. Kita kumpul di tepatnya itu di Selamadeg ya. Kalau teman-teman itu dari Jawa pasti melewati Jembrana, habis Jembrana Tabanan. Nah, Tabanan itulah ada sebuah tempat yang namanya Selamadeg ya. Jadi Selamadeg itu tempat yang berada di Tabanan. Jadi kita kumpul di sana, tepatnya di Bajra, di pasarnya, dekat pasar. Kita kumpul malam hari itu jam 11 malam. Kita kumpul di sana, prepare untuk naik nanti rencananya pagi-pagi buta juga. Karena kan kita dari macam-macam latar belakang dan background yang berbeda itu teman-teman yang mendaki itu. Kami juga ketemunya di Facebook dan juga di sosial media kayak gitu. Jadi kita punya latar belakang dan ke letak rumah yang berjauhan. Ada yang di pasar, ada yang di Badung kayak saya, ada yang di Mengui kayak gitu, ada yang juga di luar itu. Nah, jadi kita mendaki itu bersembilan. Nah, ada mitos katanya kalau di Batu Karu itu kita nggak boleh mendaki dengan jumlah yang ganjil. Sedangkan saya bersembilan. Nah, temen nih yang jadi leader katanya ya nggak apalah, gas-gas aja gitu. Jadi kita jalan aja lah pokoknya kayak gitu. Jadi ya pokoknya serahkan semuanya pada Tuhan. Jadi saya tetap jalankan saja misi pendakiannya. Nah, bersembilan pun rencananya sih emang nggak ganjil ya, ber-12 rencananya awalnya. Tapi setelah lama-kelamaan kok ternyata penyakit Hamin sekian jam itu menyerang. Banyak yang cancel. Aduh, oh maaf beli nggak jadi, maaf beli nggak bisa kayak gini, arah alasan lah semua. Lalu kita akhirnya mendaki jam 9 jam 9 bersembilan gitu. Nah, kita mendaki itu mulai jam berapa itu kemarin tuh ya. Lama sih kita diamnya, kita mendakinya lama. Diam nungguin orang itu lama, sampai 4 jaman, sampai jam 4 pagi. Wah, gila gak tuh? Jam 4 pagi, dari jam 11 saya prepare nungguin orang, berangkat ke Selamadeg, sampai di sana jam 1-an. Habis itu jam 1-an itu kita, ya kalau jarak tempuhnya lumayan jauh juga dari tempat saya ke Selamadeg itu kan, kita nunggu lagi di sana sekian jam gitu. Akhirnya jam 4 baru sampai di Batu Karu. Itu pun kita naiknya lewat via Pujungan. Nah, di Batu Karu itu sendiri kalau teman-teman belum pernah datang ke Bali, atau teman-teman yang di Bali yang belum pernah mendaki puncak Batu Karu, itu ada dua lokasi ya, dua tempat untuk mendaki. Yang pertama di Batu Karu dan yang kedua di Purasiwa di Desa Pujungan. Nah, saran saya kalau teman-teman memang mau awal pemula dan memang mendaki di puncak Batu Karu, itu lebih disarankan dan recommended lewat Purasiwa. Di samping Purasiwa itu ada jalur pendakian untuk sampai ke puncak Batu Karu. Karena apa? Nah, kemarin setelah saya mendaki di sana, ada berita nih, sehari setelah saya mendaki ada berita di sosmed itu, tim SAR gabungan diturunkan untuk mencari seorang yang tersesat di puncak Batu Karu. Wah, sehari setelah saya mendaki, wah, ada yang tersesat, buset gitu. Ada saya juga gak nyangka kan, wah kok bisa tersesat nih orang gitu. Setelah cek dan saya tanya teman-teman, akhirnya dia bilang juga, teman-teman di grup itu bilang, di grup pendakian itu bilang bahwa yang tersesat di berita itu adalah orang yang ngambil arah atau jalur dari Batu Karu. Memang sih jalur dari Batu Karu itu lebih jauh daripada jalur di Pujungan. Karena kan kalau Pujungan kita dari Pupuan nih, daerah Pupuan Tabanan itu kita terus naik menuju ke Purasiwa. Nah, di sana itu udah tinggi itu teman-teman. Jadi tinggal nanjak aja deh pokoknya dari Purasiwa itu naik ke atas terus sampai di atas bukit lah gitu ya. Jadi pokoknya kurang lebih kita akan menghabiskan waktu kalau di sana ya samalah 3,5 jam sampai 4 jam kalau mendaki di Purasiwa. Tapi ingat kalau teman-teman Hindu itu tolong bawa sesajen canang ya. Jadi untuk meminta keselamatan lah sampai di atas ya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, terus kami prepare. Nah, dari semua orang ada 1 orang cewek juga di sana waktu itu. Terus ada yang lainnya cowok-cowok semua. Kami mendaki itu
dengan cepat. Nah, jadi pendakian di Batu Karu agak berbeda dengan pendakian yang ada di Gunung Abang karena tidak ada insiden kaki terkilir atau kaki kram dan lain sebagainya, itu tidak ada insiden. Ya beruntunglah mungkin karena kita juga terus memohon ya. Teman juga yang di sana itu ya sering memohon kayak gitu. Nah, jadi kita mendaki dari pos 1, dari pos base camp ke pos 1 itu kita dikenakan biaya pendakian dari awal di base camp itu kita dikenakan biaya sukarela. Jadi bukan mumpung sih, karena kami juga waktu itu lagi grade itu pasti lagi nggak punya duit terlalu banyak, bukan nggak punya uangnya lagi pas-pasan, jadi kami nyumbang sedikit-sedikit, jadi cuma 10.000 ya. Ya untuk perawatan lah di sana di jalur pendakian itu ya, jadi perawatan bisa untuk menambah biaya bersih-bersih sana biar lebih asri kan kayak gitu. Nah, kami mendaki di base camp ke pos 1 itu kurang lebih itu menghabiskan waktu sebentar sih di base camp ke pos 1. Kayaknya 30 menitan kalau nggak salah ya. Dari base camp ke pos 1 30 menitan. Saya juga nggak nyangka di pos 1-nya ternyata nggak kayak di Abang. Kalau di Abang kan pos 1-nya itu agak luas, ada pura, ada tempat sembahyangnya agak luas lain sebagainya kayak itu. Tapi di Batu Karu beda, jadi tempatnya kayak ada satu tugu kecil, di samping kanan kirinya ada pohon-pohon besar. Jadi kita juga ada mengaturkan sesajen di pohon-pohon besar itu ya. Jadi siapa tahu ada penunggunya atau apa kan kita juga nggak tahu kan. Kita kan nggak mau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Misalnya tersesat lah. Kalau tersesat sih ketemukan lagi ya oke. Kalau nggak tersesat nggak ditemukan lagi itu ya susah. Aduh, oke. Jadi kami mendaki dari pos 1. Nah, itu masih agak landai lah, masih landai. Jadi dari trek yang kita alami di Batu Karu dan di Abang itu agak berbeda. Jadi kalau yang di Abang itu dia treknya banyak licin karena tanah-tanah subur itu. Sedangkan di Batu Karu itu lebih kepada berakar. Jadi tanah-tanah itu sudah ada akar-akarnya kayak teman-teman. Jadi gampang untuk naik ya, di Pulau Pujuan itu gampang untuk naik. Akar-akar itu kita pegang-pegang lain sebagainya kayak gitu. Jadi dari pos 1 kita terus lanjut ke pos 2. Jadi dari pos 1 itu ke pos 2. Di pos 2 ini itu nggak ada kayak pos 2 tulisannya, nggak ada kayak gitu di Batu Karu, apalagi via Pujungan itu nggak ada ya. Jadi cuma ada batu. Jadi ada batu di sana kita sembahyang, di batu itu kita sembahyang, habis itu kita mohon. Nah, dan itu emang pos 2-nya. Nah, naik di Batu Karu itu sebenarnya saya juga udah merasa wah auranya memang di sini agak lebih bukan angker ya, jadi lebih kepada kita tidak boleh sembarangan kayak gitu kan. Jadi kita di setiap gunung pun kita tidak boleh sembarangan. Saya merinding nih, wow. Kita nggak boleh sembarangan di sana. Jadi di setiap gunung itu memang kita punya caranya berbeda. Jadi silahkan pokoknya di gunung itu jangan berpikir aneh-aneh, berbuat aneh-aneh itu, berkata aneh-aneh janganlah pokoknya ya. Jadi kami tetap berusaha untuk terus melaju dari pos 1 ke pos 2 itu dengan santuy. Dan akhirnya kami sampai di pos 2 dan istirahat sebentar. Itu udah pagi sih kami sampai di pos 2, kurang lebih itu pukul setengah 8 ya, 7.30. Nah, 30 kami sampai di pos 2. Nah, kami rehat sejenak, nggak sampai 5 menit, palingan 3 menitan itu kita minum air sedikit. Dan kita ngegas ke pos 3, teman-teman. Pos 3 ini kabarnya di sana baru ada tugu yang memang yang memang bagus lah lokasinya ya. Nah, jadi perjalanan kami dari pos 2 ke pos 3 itu kami menemui pendaki yang turun dari puncak. Nah, kebetulan pendaki tersebut itu berasal dari Denpasar. Nah, saya tanya-tanya nih, ternyata dia dari Seminyak dan juga ada dari Tekumar dan campurannya juga. Mereka bilang di puncak kemarin ngecamp 1 malam itu anginnya lumayan kencang. Waduh, kalau saya bilang wah kalau anginnya kencang sih kita di puncak kayaknya akan kedinginan nih kayak gitu. Nah, terus dengan tekad yang besar kami tak maju. Wah, mereka turun kami maju. Wah, terus jalan. Nah, di trek pos 2 ke pos 3 itu ternyata nggak terlalu terjal ya, begitu-gitu aja. Nggak kayak di Abang. Jadi Abang tuh landai, terjal sekali gitu. Kalau ini enggak, ini biasa juga terjal, tapi terjal merata lah segitu aja gitu loh. Di pos 2 ke pos 3 tuh masih merata seperti itu. Vegetasinya juga kanan kiri udah mulai cemara.
cemara-cemara yang cemara bersiul itu. Nah, jadi kalau teman-teman yang suka naik gunung pasti pernah melihat cemara gunung yang bersiul ya. Jadi suaranya sedang lewat kayak bersiul gitu dia. Nah, KP Pos 3 akhirnya kami di sana ketemu sama bapak-bapak. Bukan bapak-bapak yang aneh, wah. Tapi bapak-bapak yang ngecamp di sana, katanya camp di puncak, tapi dia turun dan istirahat di Pos 3. Nah, jadi kami banyak bercerita. Bapaknya itu bilang, "Oh, saya udah lama deh, udah beberapa kali mendaki puncak Batu Karu." Nah, kayak itu. Jadi kami tetap. Nah, Pos 3 itu juga ada pura, kami sembahyang sebentar. Yang berbeda keyakinan dia memohon juga agar dilancarkan sampai di puncak. Dan akhirnya kami pun muncak deh. Puncak. Des. Di Pos 3 kami kira bapaknya bilang, "Oh iya dek, sebentar lagi nih sampai nih. Sebentar lagi 15 menit lagi sampai di pos puncak. Tenang aja, lagi sebentar kok." Ternyata bosku, setelah saya naik nggak 30 menit lebih. Karena mungkin situasi juga udah agak lelah ya, dari bawah sampai ke atas itu kan lumayan tinggi itu juga gunungnya. Kami terus menanjak, stres. Nah, sampai di puncak itu kami menemukan jalur kecil sekali. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah ke Batu Karu atau yang belum pernah ke Batu Karu kan menemukan jalur kecil sekali di sana lewat Pujungan, kecil sekali. Baru kita masuk, stres. Tiba-tiba kita akan disuguhkan pemandangan yang wow, luar biasa. Pokoknya terbayarkan lah semua di puncak itu. Gila, mantap jiwa itu. Nggak boleh tuh kata-kata gila. Oke, pokoknya di puncak itu wah keren sekali, mantap. Kami melihat pemandangan yang benar-benar bisa melihat semua gunung. Ada Gunung Agung, ada puncak-puncak dan bukit-bukit yang lebih rendah. Nah, tetanggaan Batu Karu itu ada gunung-gunung yang akan kami sasar berikutnya, yaitu urutan dari nomor 4 ke bawah. Dan Agung itu rencananya akan saya susuri atau saya jelajahi, saya daki itu nanti pada akhir daripada 10 summit ini, teman-teman. Nah, mungkin itu aja mungkin ya. Di pos puncak kita sembahyang dan ngopi-ngopi, ada yang bawa kompor, dan saya minjem kompor, saya orangnya bawa apa. Ya begitulah, saya penaki dadakan. Jadi di pos puncak itu kita terus masak dan lain sebagainya kayak gitu ya, makan pop mie dan makan lain sebagainya. Wah, mantap jiwa pokoknya, kayak gitu. Nah, setelah itu kami beristirahat sebentar. Rencana sih istirahat sebentar karena kan saya dan teman-teman tuh memang jarang dapat good quality time for sleeping gitu kan, jarang untuk dapat waktu yang bagus untuk tidur di rumah. Maksudnya dapat sih tidur enak di rumah, tapi yang bising-bising itu jarang. Tapi kita ke puncak ya tidur sebentar rencananya, tapi ternyata kita tidur 2 jam bosku. Waduh, 2 jam. Nah, kami sampai di puncak jam 10. Habis itu kami tidur 2 jam. Kok jam 10 ding? Jam 11 kami makan kurang lebih 1 jam. Habis itu kami tidur 2 jam. Kami baru sadar jam 2 sore. What the fuck, sore. Nah, kami akhirnya memutuskan doa, oke ayo kita turun sekarang kayak gitu. Jadi jam 2 sore kami turun gunung. Dari pos puncak ke akhir ke pos 1 itu kami melesat dengan cepat. Mantap jiwa lah pokoknya. Kami melesat dengan cepat dan akhirnya kami sampai di pos 1 dengan cepat. Tapi lelah juga sih sebenarnya sana. Nah, setelah banyak yang bilang sana mistis dan lain sebagainya, mungkin ada hal-hal yang memang mereka tidak jaga waktu itu mungkin ya. Mungkin mereka tidak menjaga perilaku, kurang menjaga omongan, kurang menjaga pikiran. Nah, jadinya terganggu deh sama hal-hal mistis yang ada di sana ya. Tapi sepanjang kami di tim Yoga di Explorer Channel untuk naik gunung itu belum, sampai sekarang sih belum pernah. Semoga aja seterusnya juga nggak pernah ditunjukkan hal-hal yang gaib-gaib mistis kayak gitu ya. Saya juga nggak mau. Nggak dah. Pokoknya kalau teman-teman naik gunung, tolonglah ingat ini. Kalau bawa sampah, tolong sampahnya dibawa juga turun. Bawa makanan itu, makan makanannya di puncak, sampahnya ingat bawa turun. Jangan ambil apapun dari puncak kecuali kita hanya mengambil foto. Jangan tinggalkan apapun kecuali meninggalkan jejak kaki. Dan jangan teman-teman
lupa untuk selalu berpikiran yang positif-positif. Jangan berpikiran negatif dan jangan mencari hal-hal yang tidak di gunung ya, karena gunung itu merupakan tempat yang sakral, apalagi di masyarakat Bali itu sangat disakralkan. Nah, itu aja ceritanya. Mungkin ini dia footage apa ya, ini dia naiknya dah, saya kasih video lagi naiknya ya. Bercerita 2 gunung dulu dah, Abang sama Batu Karu, 2 aja ya. Next untuk Gunung Lesungnya dan temannya lagi 1 nanti setelah naik ya. Ini dia footage-nya. Oke, selamat pagi bosku. Kembali lagi dengan saya Yoga di channel Yoga The Explorer. Hari ini kita mendaki lagi, tapi kita di gunung yang berbeda. Kita di kawasan Tabanan sekarang ya. Kemarin di Abang, sekarang Tabanan. Ini mendaki keduanya di puncak Batu Karu. Nah, kita start dari Pura Malen. Jadi Pura Malen dan Pura Siwa itu kita start dulu sini. Mungkin nanti sembahyang dulu sebelum berangkat ke atas, sambil nunggu teman-teman juga. Ya pokoknya stay terus lah di channel ini ya. Ini kita berangkat jam berapa nih? Noh, jam. Wih. Jam. Jam 4.18. Nah, belum jam 5. Pokoknya kita akan berangkat ke atas jam 5. Nanti semoga sampai jam berapa jam, Bu? 4-5 jam. Oh, 4-5 jam ya. Oke. Stay terus dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Selamat pagi semuanya. Oke, saya sahabat, terima kasih. Ya. Kita mau jalan dulu. Kita semua sudah di sini. Saya di center sama teman-teman semua. Jadi kita mau jalan ya. Sekarang langsung dulu ke Pura Siwa. Setelah itu kita mau caw ke atas. Doakan lancar, kita sampai di atas dengan selamat, lancar, sehat semuanya, tidak kurang apapun, dan juga turun selamat sampai di bawah dan kembali ke rumah masing-masing nanti. Oke, pokoknya stay terus di channel Yoga The Explorer. Jangan lupa untuk klik subscribe. Terima kasih. Oke, kita udah OTW. Yuk. Nih, naik senjata dulu. Mencari alat bantu mendaki. Ini start point, kita mulai di Pura Siwa. Terus kita OTW ke atas. Semoga lancar ya. Silakan duluan. Mulai kita sudah langsung ditunjukkan jalan benangnya. Mau nyari kayu ya. Saya sudah bawa gantungan jemuran. Oke bosku. Jadi trek itu kayak gini. Kita menanjak. Nah, treknya itu sudah mulai di awal start, kita sudah temukan dengan tanjakan. Pokoknya mantap. Iya. Lanjutkan tim. Yoi.
Oke bosku, jalannya sudah mulai menanjak. Kita dari pohon per pohon dengan santuy. Jalannya banyak banyak, tapi jalan kok. Nah, lanjutkan. Oke, selamat malam bosku, ini dia Omigung. Apa Omigung? Mantap, Kita Pak. sudah sampai kok malam di pagi ya, ini jam 6. Sudah sampai di pos 1. Oke bosku, saya sabar. Nah, makasih. Ya, sekarang kita sampai di pos 1 bosku. Ada berapa pos lagi? Nggak tahu, lagi 2 kayaknya. Lagi 2 pos, 3 pos puncak ya. Ya, ini pos 1. Tadi sudah lumayan menanjak lah sedikit, tapi tidak terlalu menanjak lah teman-teman. Saya matikan dulu ya teman-teman ya. Jadi kita akan segera sembahyang dulu di sini. Habis sembahyang atau rencanang, kita akan lagi ke pos 2. Semoga sampai di pos 2 itu dengan waktu mungkin jam 7 jam 8 antara. Oke, pokoknya segitu sudah di vlog juga di Explorer. Jangan lupa untuk tahulah, jangan lupa untuk apa. Oke, semangat. Wow, ini dia bosku, suara pagi di gunung, benar indah, luar biasa ciptaannya. Wah, mantap jiwa lah, keren. Yuk gaskan bosku, udah pagi, semangat olahraga, salam olahraga. Yuk, semangat. Berapa? Kan bro. Bosku, kita rehat sejenak. Ini semuanya udah ngevlog. Gimana beli perasaannya beli? Gimana rasanya? Mantap juga. Mantap, Seru. keren. Gimana bro? Pokoknya. Mantap, endorse lumayan. Syarat endorse dikit. Endorse banyak juga boleh. Ya kan. Tolong jangan sebut kamera Pak ya, ini nggak di endorse. Gimana, aman? Aman. Enak. Ini, ya aman, sudah. Kasih ya bro. Bagaimana? Gih, siap. Terima kasih.
lumayan strong. Lumayan strong. Aman. Siap. Kita akan di mana jalurnya, sini ya? Ini. Nah, ini. Ayo tebak jalurnya mana, ayo. Oke. Yang bisa nebak jalurnya dapat giveaway. Giveaway apa? Giveaway GoPro yang dipakai. Skip. Aduh. Oke, bosku. Sampai nih. Di belum pos sih. Waduh. Lanjut. Inilah keseruan mendaki gunung, bosku. Jadi kita sama-sama curhat, sama-sama berbagi pengalaman. Pokoknya keren lah. Ya, kalau ada Lanjutkan. Oke, bosku, kita lanjut lagi. Gaskan. Pokoknya semangat 9. Karena kita bersembilan ya. Gaskan, bosku. Semangat pagi, semangat nih. Sampai puncak. Jumpa 87 15. Lagi lah apa namanya. Yuk gaskan. Kita gaskan menuju ketemu. Menuju matahari. Wahai kawanku, kita berlari menuju matahari, mengarungi puncak tertinggi dari setiap bukit yang kita lalui. Wow. Yeah. Ya. Nyanyi ya bosku. Sampai di pos 3. Ah, oke. Sampai 2 jam. Nah, kurang lebih 45 menit lah. Tunggu lama. Bukan pakai saya. Ampun. Ya bosku, kita sudah sampai di pertengahan menuju pos puncak ya. Jadi sekarang kita akan menuju puncak. Oke bosku, ini alamnya luar biasa. Ingat ya teman-teman, setinggi apapun jabatanmu, sebanyak apapun kekayaanmu, materi yang kau miliki, tetap saja itu adalah titipan dari Tuhan Yang Maha Esa.
alam ini sangat luas sekali. Jelajahilah alam ini. Jadi keluarlah dari rumahmu dan segera ambil kameramu, jelajahi alam ini, dan kita akan bertemu di alam. Oke, tetap like, komen, dan subscribe Yoga di Explorer dengan Wah, Igong TV, Igong Vlog. Mantap. dasar lupa-lupaan. Oke, gaskan, yuk. Oke bosku, kita sudah sampai di pertengahan, menuju atas sedikit lagi. Nah, pokoknya keren banget lah. Di sini mantap jiwa. Nah, oke, stay tune terus channel kita. Ini adalah pemandangan yang luar biasa. Puncak tertinggi kedua di Bali, Batu Karu. I'm coming, you. Bosku, kita akan segera sampai di puncak Batu Karu. Wow, ya astounding view, luar biasa. Woo, amazing. Ini baru view. Wow, luar biasa, bosku. Wah, keren sekali ini, mantap jiwa. Wah, Gunung Agung. Oh my god. Wow, samudra dasawan bosku. Wow, amazing bosku. Saya bisa kata-kata bosku, pokoknya keren jiwa ini. Mantap. Oke, selamat pagi anak kota. Saya naik gunung hari ini. Kita dari gunung hari ini teman-teman. Benar-benar indah ciptaannya. Saya juga gak nyangka dapat pemandangan view sebagus ini. Kita naik dari pagi tadi jam 5 dan kita sudah sampai di puncak. Nanti kita akan sembahyang dulu. Terus kemudian sedikit lagi. Ini pengalaman yang luar biasa buat saya. Jadi buat teman-teman juga, ini saya share di video YouTube seperti ini biar teman-teman tahu keindahan alam di sini. Jadi tadi saya naiknya jam 5 pagi sampai di sini sekarang jam 9.33. Jadi setengah 10 ya. Lumayan cepat, itu 4,5 jam. Jadi teman-teman jangan usah khawatir untuk naik gunung, silahkan naik gunung. Asalkan ingat, kalau buang sampah, makanan-makanan jangan dibuang sembarangan di gunung. Gunung itu buangan tempat sampah bosku. Gunung itu udah diciptakan Tuhan untuk kita jelajahi, nikmati keindahannya. Yang dibawa pulang hanya jejak kaki, video foto, dan juga kenangan. Sampai jumpa di bawah. Ciao. Ingat klik like, komen, dan subscribe ya. Dah. Ternyata di sini view-nya lebih bagus doyannya. Lebih bagus. Lebih bagus. Luar biasa di sini. Luar biasa. Jadi itu Gunung Agung kelihatan, Gunung Abang itu bukan bukit Gunung Renjani. Wow. Sana semua gunung kelihatan dan danau juga kelihatan dari sebelah sana. Oke, siap Liga. Doyan. Itu nampaknya Batu Karu tuh, pura penataran Batu Karu tuh, Bu. Di bawah mana? Di bawah sana? Tuh, Wow. pernah beli dengan yang Oh iya ya. Luar biasa bosku. Ingat ya, jangan buang sampah sembarangan. Dunia ini indah bosku. betul. Kita datang bukan tidak hanya menikmati keindahan alam, tapi kita datang untuk menjaganya. Wah, benar sekali. Terima kasih Bapak. Dah. Dadah. Oh iya, sebelum diakhiri, teman-teman jangan lupa untuk selalu support channel ini ya, dengan cara mengklik subscribe. Jangan lupa untuk komen dan juga like. Kalau nggak suka ya unlike aja. Oke, dan juga leave komen apa yang harus saya lakukan, bukan apa yang harus saya lakukan sih. Kemana saya harus bertualang lagi selain ke gunung nanti ya. Mungkin setelah 10 summit dulu lah, ini baru 3 summit ya. Oke, see you again. Dadah. Ciao my bro. Boom.